Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jayanti Mandasari dengan NPM 2150195. Saya dari kelas KSAP 21B. Dalam video ini saya akan menampilkan beberapa hasil wawancara terhadap 3 orang narasumber tentang seputar demokrasi. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jayanti Mandasari. Bapak Yang Suparman, Ketua RT 04. Langsung aja Pak, saya jawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, menurut Bapak, bagaimana sih keadaan demokrasi di Indonesia saat ini? Menurut saya mah sebetulnya tunda-tunda itu nggak setuju sebetulnya. Harus segera gitu, karena untuk pemimpinan sekarang ya mungkin di hati saya udah nggak cocok lah, istilah itu aja. Kalau keadaan demokrasi sekarang itu kayak gimana? Apa baik-baik aja atau gimana gitu menurut Bapak? Ya kalau masalah demokrasi ini saya kurang tahu masalah itunya ya. Ya saya mah ikut-ikut aja, cuma masalah itunya saya nggak tahu. Nah cuma ya setahu saya mah info ya penundaan itu saya kurang setuju gitu, masalah penundaan itu. Kurang setuju gitu Ya gitu. Harapan buat kedepannya kayak demokrasi di Indonesia kayak gimana Pak? Ya sebetulnya mah pengen saya sih lah ada perubahan gitu. Ya perubahan suatu pemimpinan ini, jangan sampai kira-kira yang menurut saya sekarang banyak yang agak kurang enak lah gitu. Ya itu aja yang setahu saya mah. Pinginnya mah ya baik-baik aja, seperti tapi pemimpin-pemimpin dulu ya. Ya yang terasa sama saya agak lumayan enak gitu. Dibanding sekarang banyak yang viral nggak enaknya gitu daripada yang enaknya gitu. Iya. Jadi kedepannya berharap semoga demokrasi lebih baik gitu gitu lah. Sekian dari wawancara Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Jayanti Mandasari dari kelas KSAP 21B, kampus 2 STIE Tridharma Bandung. Di sini saya bersama dengan salah satu narasumber saya untuk saya wawancara. Silakan memperkenalkan diri. Halo, saya Adi Putri Ayuni. NIM saya 212202232. Saya berasal dari Universitas Komputer Indonesia, Bandung. Sebelumnya terima kasih karena sudah bersedia untuk saya wawancara. Langsung saja saya izin memulai wawancara dengan pertanyaan yang pertama. Menurut kamu, gimana sih keadaan demokrasi di Indonesia saat ini? Demokrasi itu kan berarti ya semua masyarakat memiliki hak dan kebebasan yang sama, salah satunya dalam berpendapat. Tapi kenapa gitu ketika ada kritik-kritik terhadap pemerintah yang sebenarnya tujuannya karena adanya rasa peduli dan sayang terhadap bangsa, ini justru dianggap sebuah ancaman yang harus diamankan oleh orang-orang tertentu di pemerintahan. Sehingga kebanyakan dari masyarakat justru takut untuk menyampaikan pendapatnya dan memilih bungkam. Bungkamnya, masyarakat ini tentu saja menurunkan partisipasinya sebagai warga negara jika dimintai pendapat. Bukannya jika seperti ini demokrasi di Indonesia sedang kurang baik-baik saja? Apalagi di tengah pandemi saat ini, banyak faktor-faktor yang menghambat penerapan demokrasi. Ada banyak batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemerintah yang terkesan membatasi hak masyarakat. Padahal sistem demokrasi ialah sistem di mana rakyat yang memiliki kedaulatan tertinggi. Meskipun batasan-batasan ini ditetapkan untuk kebaikan bersama, tetap saja hal tersebut menghambat penerapan demokrasi di Indonesia. Lanjut pertanyaan yang kedua, mengenai pemilu di 2024 nanti yang katanya akan mengalami penundaan atau pemanjangan masa jabatan, itu bagaimana tanggapan kamu tentang isu tersebut? Saya sih nggak setuju ya. Kalau saya pribadi, ya pemilu
Terlepas dari adanya pandemi, demokrasi rutin harus tetap berjalan. Penundaan pemilu ini kan bertentangan dengan banyak hal. Penundaan pemilu juga bisa merusak demokrasi. Demokrasi kita jadi nggak sehat. Jadi menurut saya dengan tundanya pemilu ini bukan menjadi pilihan yang bagus. Lalu pertanyaan yang ketiga, harapan kamu buat demokrasi di Indonesia ke depannya kayak gimana sih? Demokrasi di Indonesia ini sudah bagus dan memang sudah kembali berjalan setelah masa Orde Baru ya. Tapi harapan saya semoga kedepannya jauh lebih baik lagi. Semoga kita sebagai masyarakat Indonesia dapat menjalankan demokrasi dengan baik dan sesuai sebagaimana mestinya ya. Oke, pertanyaan terakhir. Nah, ini mengenai politik. Politik ini kan tentunya mempunyai relasi yang kuat terhadap demokrasi. Nah, demokrasi itu tidak akan berjalan dengan baik jika politiknya tidak berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Nah, sebagai kalangan muda, kamu tertarik nggak sih untuk ikut bergabung di dunia politik? Karena kan memajukan politik dengan baik itu artinya juga memajukan demokrasi di Indonesia. Saya tidak berniat untuk berkecimpung di dunia politik. Saya rasa untuk memajukan demokrasi, ikut politik bukanlah satu-satunya. Ada banyak cara untuk memajukan demokrasi. Baik, Ade Putri Ayuni, terima kasih atas ketersediaannya untuk saya wawancara. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jayanti Mandasari. Saya dari kelas KSAP 21B. Di sini saya bersama dengan salah satu narasumber saya, yaitu Teknik Seksanti. Silakan perkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Musik Santi, saya dari angkatan 19 ya, jurusan akuntansi. Baiklah, kalau begitu saya izin untuk langsung mulai. Pertanyaan yang pertama, menurut Azur, demokrasi itu apa sih? Sama kondisi demokrasi sekarang di Indonesia kayak gimana? Menurut saya itu demokrasi itu merupakan sebuah tatanan dalam suatu negara ya, di mana segalanya itu sangat mementingkan rakyat, dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Dan untuk keadaan demokrasi sekarang di Indonesia kan ya, menurut saya keadaan demokrasi Indonesia itu semakin memburuk ya, sedang tidak baik-baik saja. Karena kita lihat sendiri ya, demokrasi itu artinya kan kepercayaan masyarakat terhadap suatu negara. Sedangkan ketika kita melihat di Indonesia sekarang, kepercayaan masyarakat itu kepada suatu negara sudah berkurang. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, keinginan masyarakat itu tidak dipenuhi oleh pihak pemerintahan. Lalu yang ketiga, banyak rejim-rejim yang memang sudah keluar dari jalur yang seharusnya. Mereka memiliki kekuasaan dan mereka menggunakan kekuasaan itu untuk kepentingan sendiri. Seharusnya kekuasaan itu digunakan untuk rakyat, digunakan untuk kepentingan sejahtera rakyat. Tapi kita lihat, karena kepentingan sendiri banyak undang-undang yang diubah, banyak pasal-pasal yang diubah hanya untuk kepentingannya sendiri. Jadi menurut saya demokrasi sekarang sedang tidak baik-baik saja karena kepercayaan rakyat itu sudah semakin menurun. Keadaan pemerintah untuk dipercaya rakyat itu sudah tidak ada. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua, kan akhir-akhir ini ada isu tentang yang mengatakan bahwa pemilu 2024 itu akan mengalami penundaan serta perpanjangan masa jabatan. Menurut saya tanggapannya gimana? Nah, menurut saya sendiri pemilu ya itu sudah jelas melanggar konstitusi karena kita ketahui sendiri bahwa di konstitusi di undang-undang KHP itu sudah jelas ya bahwa periode presiden itu hanya 2 kali 5 tahun per periodenya. Jadi ketika ada periode yang jadi 3 periode itu atau penundaan pemilu itu sangat tidak sesuai dengan konstitusi gitu. Jadi menurut saya kan sangat tidak mendukung ya. Dan apalagi banyak isu sekarang yang bilang bahwa banyak masyarakat yang menginginkan bahwa 3 periode itu tetap dijalankan. Sedangkan masyarakat yang mana yang sebenarnya mengaspirasikan keinginannya untuk 3 periode, karena kita tahu sendiri bahwa sesuai konstitusi itu hanya 2 periode. Dan mungkin dari isu ini kita ya sebagai mahasiswa, saya sendiri khususnya saya sangat berharap bahwa presiden kita itu memberikan penegasan penolakan terhadap isu ini, karena semakin kesini isunya malah semakin dipermainkan gitu, isunya semakin digembor-gemborkan gitu. Ada juga yang bilang bahwa presiden kita pun tidak mau mengikuti isu ini karena taat terhadap konstitusi, tapi melihat sekarang itu isu ini mau digembor-gemborkan, mau jadikan permainan. Jadi saya berharap untuk kedepannya itu ya untuk
isu tiga periode ini bahwa pilihan-pilihan itu memberikan penegasan terhadap penolakan adanya penundaan pemilu ini. Pertanyaan yang ketiga, sedikit tentang politik. Politik ini kan punya relasi yang cukup kuat dengan demokrasi. Suatu demokrasi tidak akan berjalan baik jika politiknya tidak berjalan baik dan tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Kalau seandainya gitu, ada peluang atau kesempatan untuk saya ikut politik, saya berniat untuk berkecimpung di dunia politik. Sebenarnya kita sebagai mahasiswa ya, jangankan masyarakat saja harus peka terhadap politik, harus membuka mata terhadap politik. Apalagi memang kita ketahui ya, demokrasi di Indonesia itu belakangnya punya parpol, bahwa kuatnya parpol itu tergantung dari dalamnya kan, dan kuatnya demokrasi tergantung dari kuatnya parpol. Nah jadi menurut saya sendiri untuk masalah menjawab apakah ketika ada kesempatan untuk masuk tidaknya, mungkin itu tidak bisa dijawab sekarang ya, karena kita nggak tahu keadaan kedepannya seperti apa. Karena politik itu kan ada dua, ada politik yang baik, ada politik yang buruk. Jadi untuk menjawab apakah jika ada kesempatan apakah boleh masuk dan tidak itu tidak akan dijawab sekarang. Namun untuk kepekaan kita terhadap politik itu memang harus terus membuka mata, membuka pikir lah bahwa politik ini memang ada, bahwa kita mau tidak mau negara hukum ya, mau tidak mau kita memang harus mengikuti politik. Pertanyaan terakhir kan, harapan Bapak untuk demokrasi di Indonesia ke depannya seperti apa? Harapan saya mungkin untuk harapan semua orang yang di sini bahwa demokrasi ini lebih baik lagi. Saya berharap pemerintah itu bisa mengembalikan kepercayaan masyarakatnya, kepercayaan rakyatnya. Jadi saya berharap untuk kedepannya tidak ada lagi undang-undang yang disahkan di malam hari tanpa pengetahuan masyarakat, tidak ada lagi pasal-pasal yang diubah dengan membungkam masyarakat. Jadi untuk kedepannya saya berharap bahwa dari rakyat untuk rakyat ini benar-benar diimplementasikan di negara kita. Terima kasih Teh atas jawaban-jawabannya dan saya wawancara. Mohon maaf untuk mengganggu waktu. Tidak apa-apa. Baiklah, selesai sudah wawancara saya dengan Teh Nur Susanti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.